Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila hadrati al-ghisa musyarrafa ila salamatin nisa wa ila hadrati muallifi kitab Muhammad al-Insan al-Kamil Sidi Syekh Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani wa usulihim wa furu'ihim wa syuyukhihim wa talamidhihim qaddasallahu sirrahum wa tawarradhurihum wa jaljalna mathum syaulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Memulai ngaji daring ya, atau ngaji online atau ngaji streaming pada sore hari ini, insyaallah saya akan mengampu kitab Muhammad al-Insan al-Kamil yang dikarang oleh Abu Yazid Muhammad ibn Alawi al-Maliki al-Hasani. Sebelumnya mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama, bahwasanya ngaji ini terutama ditujukan kepada santri-santri ya, bil khusus santri Baitul Hikmah yang seperti pondok-pondok yang lain di tengah situasi pandemi corona ini harus dipulangkan lebih awal. Jadi kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya kita bersama-sama mungkin sampai al-ashrul awakhir ya, sampai 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk ngaji dan kegiatan-kegiatan lain, mengingat situasi corona ini santri-santri harus dipulangkan lebih awal. Tetapi seperti yang diajarkan oleh guru-guru kami dan dengan perkembangan teknologi terkini, jadi kami berusaha sebisa mungkin supaya meskipun di rumah santri-santri tetap bisa mengakses ngaji, bisa tetap ngaji meskipun mungkin durasi dan intensitasnya tidak sesibuk dan tidak sepadat kalau di pesantren ya, tapi intinya sebisa mungkin kita tetap ngaji, tetap silaturahim, silatul arwah, jadi ilmu kita bermanfaat seperti yang tentu kita sudah sama-sama pelajari dulu ya di alala, di ta'lim, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadi hendaknya kita tiap hari ini selalu mendapat faedah, selalu menambah faedah berupa ilmu terutama, dan tidak menyia-nyiakan waktu kita. Nah, jadi utamanya sebetulnya ngaji ini tujuannya atau sasarannya adalah santri-santri Baitul Hikmah. Tapi kalau kemudian ada yang lain, ya monggo dipersilahkan dan silahkan menyesuaikan saja. Meskipun nanti mungkin dalam ngaji saya lebih menyesuaikan kepada tingkat pemahaman atau kepada audiens berupa santri-santri Baitul Hikmah itu ya. Yang pertama. Yang kedua, wabil khusus terutama kepada santri-santri, dipersilahkan kalau memang ada kesempatan silahkan ngaji, tapi kalaupun tidak masalah. Karena saya teringat salah satu hikayat ya, salah satu cerita yang dikutip Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, tepatnya dalam bab Fadailul Kasbi. Jadi beliau menceritakan satu ketika Rasulullah dengan para sahabatnya itu sedang di masjid, sedang dalam halaqah ilmu. Di tengah-tengah itu ada seorang pemuda ya, atau seorang laki-laki, rojulun gitu ya, yang lewat dan menuju ke kebun, kira-kira untuk bekerja lah, kira-kira begitu. Para sahabat Nabi berkomentar, wah itu kasihan sekali orang itu, ada Rasulullah tapi tidak ikut ngaji. Jadi disayangkan oleh para sahabat. Tapi apa yang terjadi? Rasul itu justru membela laki-laki tersebut. Jadi kata Rasul, bisa jadi apa yang dilakukan laki-laki tersebut adalah apa yang saya perintahkan, atau dia melaksanakan ajaran saya. Makanya Imam Ghazali menempatkan cerita tadi dalam bab Fadailul Kasbi, tentang keutamaan-keutamaan bekerja. Karena kita tahu bahwa Nabi Muhammad juga memerintahkan umatnya, Al-Quran juga memerintahkan umatnya untuk bekerja, kan gitu. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, kan gitu. Jadi
saya menyadari betul bahwa ngaji ini hanya salah satu bentuk kebaikan yang mungkin, sangat mungkin ada bentuk kebaikan-kebaikan yang lain yang juga afdol gitu. Jadi misalkan santri-santri kalau ternyata di rumah ada kesibukan membantu orang tua, silahkan. Jadi nggak harus ngaji ya. Kalau ada yang kesempatan silahkan. Nah, ini termasuk juga yang masyhur ya, yang ini selalu diulang, ditekankan oleh guru-guru kami dulu tentang Uwais Al-Qarni misalkan. Jadi Uwais Al-Qarni ini seorang yang nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi sampai dawuh, Nabi sampai bersabda, sampai ngendikan khairukum atau khairul qurun Uwais Al-Qarni, sebaik-baik kurun itu, sebaik-baik masa itu Uwais Al-Qarni. Padahal beliau Uwais Al-Qarni itu tidak pernah bertemu Nabi. Jadi ceritanya Uwais Al-Qarni ini sebetulnya muasir ya, sezaman dengan Nabi. Kalau istilah orang Jawa masih menangi ya, masih mendapati masa hidup Nabi, sahabat-sahabatnya, kabilahnya, tetangga-tetangganya sudah banyak yang datang kepada Nabi, sudah sowan ya. Jadi datang dari kabilahnya di Koren, kalau nggak salah sekitar daerah Yaman, itu datang ke Madinah. Para sahabat-sahabat Uwais Al-Qarni itu datang ke Madinah. Tinggal Uwais Al-Qarni yang belum. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu, memiliki seorang ibu yang lumpuh gitu ya. Terima kasih. Ya, jadi kembali lagi. Jadi Uwais Al-Qarni ini memiliki seorang ibu yang lumpuh, yang tidak memungkinkan Uwais untuk ikut dengan para tetangganya, para sahabatnya ke Madinah ya. Jadi singkat cerita, beliau tidak sempat ketemu Nabi. Nah, tapi kemudian Nabi memerintahkan kepada beberapa sahabat yang utama ya, termasuk Umar, termasuk Sayyidina Ali, bahwa nanti kalau kamu ketemu Uwais, mintalah doa kepada dia. Padahal Uwais sendiri nggak pernah ketemu Nabi, itu kan luar biasa. Itu berkahnya, meskipun dia tidak ketemu Nabi, tapi dia menjalankan ajaran Nabi, yaitu dalam hal ini apa? Birrul walidain ya. Jadi berkahnya itu secara fisik tidak ketemu Nabi, tapi secara ruh itu tersambung dengan Nabi, dan akhirnya beliau mendapat keutamaan yang luar biasa. Jadi kembali lagi saya ulang bahwa kalau misalkan santri-santri di rumah diminta tolong atau ada kesibukan untuk membantu orang tua, itu diprioritaskan, silahkan. Karena ngaji ini hanya salah satu bentuk kebaikan, yang ada bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Nanti saya nggak tahu apakah pada hari pertama ini akan masuk ke pembahasan kitab. Mungkin karena saya akan fokus di pengantar dulu ya, tentang kitab ini atau pengenalan. Nah, jadi isi kitab ini, ini kitab judulnya Muhammad Al-Insan Al-Kamil ya. Ini dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kebetulan saya menggunakan kitab yang cetakan lawas. Ini kitab punya Abah dulu. Ini jadi kalau di sini tertulis dicetak tahun 1411, jadi 30 tahun yang lalu. Kalau rata-rata sekarang kitab karya Sayyid Muhammad itu kalau di Indonesia ya dicetak oleh Hay'ah Suf'ah Malikiyah, di alumni-alumni atau santri-santri Indonesia yang alumni mondok di tempat Sayyid Muhammad di Rusaifah di Mekah ya. Kalau sekarang rata-rata kitab beliau, kitabnya Sayyid Muhammad itu dicetak oleh Hay'ah Suf'ah Malikiyah. Dan kalau ini cetakan lama ini tidak ada, jadi mungkin diterbitkan sendiri ini. Nah, tentang isi kitabnya ya, jadi beliau memberi judul Muhammad Al-Insan Al-Kamil. Jadi tentu dari situ kita tahu bahwa kitab ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, sebagai figur yang sempurna ya, yang paripurna. Tetapi menurut saya ini punya keistimewaan ya, kitab ini punya keistimewaan dibanding kitab-kitab sebelumnya yang bercerita tentang Nabi. Yang pertama tentu saja bahwa kitab ini dikarang oleh salah seorang keturunan Nabi ya, oleh Sayyid Muhammad.
Meskipun sebelumnya juga sudah ada kitab sirah yang dikarang oleh Said Zaini Dahlan misalkan, tapi saya pikir yang lebih masyhur, lebih populer kemudian seharusnya kitab ini. Yang kedua, kitab-kitab sebelumnya yang menceritakan tentang Nabi Muhammad lebih banyak berfokus kepada sirah nabawi. Jadi artinya menceritakan kisah hidup perjalanan Nabi dari lahirnya, sebelum jadi Nabi sampai diangkat jadi Nabi, sampai wafatnya, perjuangan beliau, segala macam. Jadi sirah nabawiyahnya, perjalanan atau biografi atau manakibnya beliau ya, perjalanan hidup beliau dari awal sampai akhir. Atau misalkan kitab Syama'il Muhammadiyah ya, yang dikarang Imam Tirmidzi, di situ lebih banyak membahas tentang Rasul min haitsu khalquhu, dari segi fisiknya, dari segi jasmaninya. Jadi bagaimana misalkan digambarkan rambut Rasul, digambarkan fisik Rasul, atau pakaian apa yang biasanya digunakan Rasul, warna kesukaan Nabi misalkan. Nah itu banyak di Syama'il Muhammadiyah. Nah, saya pikir kalau kitab ini menggabungkan antara dua hal itu. Jadi antara perjalanan hidup Nabi juga bagaimana fisik Nabi itu sendiri. Nah, jadi bisa dibilang kitab ini sebenarnya penggambaran ya, penggambaran atau penjelasan lebih utuh dari apa yang tentu kita akrab ya, dari Simtud Duror misalkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Jadi Rasul atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, adalah insan yang paripurna, yang paling sempurna, yang paling baik, baik secara khuluqan, baik secara akhlak, perangainya, attitude-nya, maupun dari segi khalqan, dari segi fisiknya. Nah, jadi makanya di sini digambarkan itu. Kalau kita baca farosatnya ya, daftar isinya, misalkan menceritakan dari wajahnya beliau, bagaimana fisiknya beliau, sampai sifat-sifat beliau dan seterusnya yang saya bilang tadi. Jadi mencakup fisik maupun akhlak Nabi. Meskipun nanti mungkin saya tidak memulai dari awal ya. Jadi mungkin saya akan pilihkan bagian-bagian yang saya rasa penting, karena ini tentu kitab yang tebal ya, yang memang kita tidak ngejar hataman ya, gitu, tapi lebih ke pemahaman gitu. Nah, selanjutnya, jadi saya akan menjelaskan tentang figur Sayyid Muhammad itu sendiri sebagai pengarang kitab dan sanad keilmuan kita kepada beliau. Kenapa ini menjadi penting? Karena seperti yang diingatkan oleh Nabi, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Jadi ilmu yang kita pelajari ini adalah bagian dari agama, atau bahkan agama itu sendiri. Karena kita tahu agama kita, dinul Islam ini dibangun, pondasinya adalah ilmu. Jadi kita beramal, kita punya keyakinan, punya i'tiqad, dan kita beramal tadi ya, berakhlak, itu landasannya, pondasinya adalah ilmu. Nah, maka kata Nabi, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Perhatikanlah dari siapa, dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Nah, maka itulah kalau kita ingat dulu ya, kita belajar ta'lim muta'allim misalkan, di bab-bab awal selalu ditekankan bagaimana pentingnya memilih dan mencari seorang guru yang betul-betul punya kredibilitas, yang terpercaya, yang punya sanad tersambung kepada ulama-ulama sebelumnya, kepada guru-gurunya, sampai kepada muallif kitab, pada pengarang-pengarang kitab, para imam, para ulama, bahkan nanti sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting kita mengenal, mengetahui siapa pengarang kitab, atau dari mana kita mempelajari isi atau ilmu agama itu sendiri. Nah, Sayyid Muhammad ini lebih dikenal nanti sebagai muhaddits ya. Banyak karya-karya beliau, mulai dari usul fikih ya, ada Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqh, ada Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Tafsir atau Ulumul Quran, fi Ulumil Quran ya. Jadi dalam Ulumul Quran, ada juga fi Mustalahil Hadis. Jadi Al-Qawaidul Asasiyah fi Mustalahil Hadis. Nah, jadi beliau kemudian lebih dikenal sebagai
seorang muhaddis atau ahli hadis. Secara fikih beliau Malikiyul madhab ya, jadi menganut madhab Maliki. Jadi memang muhaddis itu banyak yang mengikuti madhab Maliki, karena kita tahu Imam Malik yang lengkapnya adalah Imam Malik bin Anas ya, itu adalah ahli hadis kan, yang karyanya masyhur ya, Muwatta itu. Bahkan dulu Imam Syafi'i belajar ke Imam Malik, salah satu yang utama kan belajar ilmu hadis ya, terutama melalui kitabnya Al-Muwatta itu. Jadi Syekh Muhammad ya, beliau putra dari Sayyid Alawi, jadi sering disebut Muhammad ibn Alawi ibn Abbas ibn Abdul Aziz Al-Maliki Al-Hasani. Jadi keluarga beliau memang sudah mukim di Mekah, mulai dari generasi kakeknya mungkin ya, sudah mukim di Mekah, sudah mengajar dulu di Masjidil Haram, dan memiliki murid ya dari berbagai belahan dunia, dan masing-masing dari leluhur-leluhur beliau punya keistimewaan, punya maziyah, punya bakat di bidang tertentu ya, di bidang masing-masing. Misalkan ayah beliau Sayyid Alawi itu lebih dikenal sebetulnya dengan kepakarannya dalam bidang tafsir. Jadi guru kami Syekhuna Maimun Zubair, Bahmun Kiai Maimun Zubair, itu dulu sewaktu di Mekah setelah dari Lirboyo ya, ketika di Mekah belajarnya salah satunya kepada Sayyid Alawi. Nah, jadi Sayyid Alawi ini lebih dikenal sebagai ahli tafsir. Makanya karangan beliau, karangan Sayyid Alawi itu Faidul Khobir kalau nggak salah. Bahkan itu ditulis dengan salah seorang sayyid juga dari, kalau tidak salah dari Palembang itu, Habib Muhsin Al-Musawa. Nah kalau Sayyid Muhammadnya itu lebih dikenal sebagai ahli hadis, meskipun beliau juga sangat alim dan alamah ya. Jadi keilmuannya di berbagai bidang. Karya-karya beliau ada dalam usul fikih, ada dalam mustalah hadis, dalam ulumul Quran, dan masih banyak lagi ya. Jadi luar biasa beliau. Nah, diantaranya beliau punya posisi yang istimewa ya, khususnya kepada santri-santri dari Indonesia, dari Nusantara. Bahkan kalau di Indonesia seringkali beliau disapa ya, dikenal sebagai Abuya. Mungkin saya pikir salah satu ulama atau mungkin satu-satunya ulama, terlebih dari golongan sayyid, dari golongan habaib, yang saking dekatnya, saking akrabnya, saking intimnya dengan murid-murid, dengan santri-santri dari Indonesia, itu disapa dengan Abuya atau bapak kami ya, Abuya gitu kan. Jadi ada beberapa hal sebenarnya. Ini cerita yang masyhur ya, meskipun ini tidak kita temui di kitab ya, tapi ini cerita yang masyhur yang saya dengar dari banyak sumber, dari beberapa murid beliau juga. Jadi di antara keistimewaan hubungan Sayyid Muhammad dengan santri-santri dari Indonesia itu, salah satu faktornya karena pada satu ketika beliau ziarah ke Raudhah Asy-Syarifah ya, ke Raudhah di Masjid Nabawi, termasuk nanti berziarah pada kakeknya ya, pada leluhurnya yaitu Nabi Muhammad. Nah, di tengah kondisi itu beliau mengalami kasyaf ya, singkat kata kasyaf itu ya terbuka ya pandangannya. Beliau melihat sesuatu yang bagi manusia biasa tidak terlihat secara kasat mata. Jadi dalam kondisi kasyaf itu beliau melihat kakeknya Rasulullah SAW, dan di belakangnya banyak orang ya, banyak kumpulan orang. Nah, dalam kasyafnya itu beliau bertanya, "Ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ini ya Rasulullah?" Terus Rasul menjawab, "Hum ahlu Indonesia." Di mereka ini penduduk atau orang-orang Indonesia. Nah, kemudian dari situ diketahui ya, atau diambil kesimpulan bahwa salah satunya, bahkan Rasul pun itu bangga, itu senang dengan orang-orang Indonesia. Kenapa? Karena mahabbahnya orang-orang kita, mahabbahnya orang-orang Indonesia terhadap Rasul itu luar biasa. Kita lihat misalkan majelis-majelis sholawat, majelis-majelis maulid Nabi dari pesantren-pesantren ya, di pesantren-pesantren yang setiap minggu, biasanya setiap malam Jumat, sampai majelis-majelis
maulid misalkan yang tidak rutin ya, yang bisa mencapai ribuan orang. Kalau di Jakarta misalkan ada Majelis Rasulullah, kalau ada juga Ahbabul Mustafa, Nurul Mustafa ya. Kalau di Solo, di Jawa ada Habib Syekh dengan Ahbabul Mustafa misalkan. Dan setiap kali acara tersebut, acara maulid ya, itu tidak kurang dari ribuan orang. Itu menunjukkan betapa mahabbahnya orang-orang kita terhadap Rasulullah itu luar biasa. Dan itu diapresiasi ya oleh Rasulullah, termasuk nanti kepada para keturunan Rasulullah, para habaib, para sayyid. Jadi banyak di antara para habaib, para sayyid, termasuk Sayyid Muhammad ini juga sangat dekat ya, merasa dekat dengan orang-orang Indonesia. Jadi beliau juga murid-muridnya banyak dari Indonesia ya. Nah, itu pertama tentang Sayyid Muhammad ya. Yang kedua tentang sanad keilmuan kita. Jadi Sayyid Muhammad ini terhitung ulama yang mu'asirah sebetulnya, yang kontemporer, belum lama, belum selisih jauh dengan masa kita. Beliau wafat 2004, lahirnya kalau tidak salah tahun 1940-an. Jadi usianya sekitar 50-60 tahun. Nah itu jadi generasinya tidak jauh dari kita. Dari segi sanad keilmuan, kita tidak melalui banyak jalur, tidak melalui banyak mata rantai. Jadi saya misalkan ke Sayyid Muhammad, kalau sanad yang ali, sanad yang paling ringkas, yang paling pendek, misalkan bisa saya, Abah, langsung ke Sayyid Muhammad. Karena Abah dulu sewaktu haji sowan ke Sayyid Muhammad, kemudian diberi ijazah ammah ya, jadi diijazahkan secara ammah untuk mempelajari, mengajarkan kitab-kitab beliau. Tapi tentu saya juga tidak hanya bersandar pada sanad Ali ini, karena bagaimanapun dari Sayyid Muhammad ke Abah, kemudian Abah ke saya juga sifatnya lebih ke ijazah ya. Jadi pengakuan atau ya pengakuan bahwa seorang murid ini sudah diperbolehkan mempelajari dan mengajarkan isi karya-karya yang ditulis oleh Sayyid Muhammad ya, ijazah ammah. Nah, tetapi saya juga punya sanad keilmuan dari guru-guru saya yang nanti tersambung. Misalkan guru saya dulu, saya belajar Qawaidul Asasiyah misalkan pada guru saya Pak Jalil, kemudian saya belajar Syarah Bulughul Maram, Ibanatul Ahkam yang juga dikarang Sayyid Muhammad dari guru saya Kiai Fathur Rahman, dan beberapa kitab lain ya, Mafahim Yajibu Antus Sohah, dan beberapa kitab Sayyid Muhammad yang lain. Nah, jadi sanad keilmuan kita tersambung ke situ. Saya kepada guru saya utamanya yang dulu alumni Sarang, alumni Pondok Sarang, Al Anwar Sarang, ngaji kepada Mbah Mun dan kepada putra-putranya Mbah Mun. Kita tahu tadi Mbah Mun belajar kepada ayahnya Sayyid Muhammad, yaitu Sayyid Alawi, tapi putra-putranya Mbah Mun banyak yang ngaji, yang belajar kepada Sayyid Muhammad. Jadi sanad keilmuan kita tersambung tadi itu. Bahkan Mbah Mun pun meskipun mungkin tidak mulazamah ya, tidak ngaji rutin kepada Sayyid Muhammad, dalam beberapa karyanya, kemarin saya baru baca Al-Ulama Al-Mujaddidun itu, karya Mbah Mun, beliau menyebut Sayyid Muhammad ini Syekhuna wa Syekhu Auladina. Jadi guru kami dan guru putra-putra kami. Jadi bukan sekedar guru putra-putranya, tapi Mbah Mun sendiri mengakui Sayyid Muhammad sebagai gurunya. Meskipun beliau tidak sempat mulazamah ya. Bahkan Mbah Mun lebih sepuh, lebih tua, mungkin sekitar 10 tahunan dibanding Sayyid Muhammad. Tapi sebagai bentuk ketawaduan dan pengakuan ilmunya Sayyid Muhammad, Mbah Mun mengakui Sayyid Muhammad itu sebagai gurunya. Nah, jadi itu sanad keilmuan kita tersambung ke beliau. Makanya ya kita bersyukur ya, artinya kita punya jalur, punya mata rantai keilmuan yang tersambung kepada beliau, nanti kepada guru-guru beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah disitulah kita punya landasan berupa sanad ya. Jadi kita mengambil ilmu dari sumber-sumber yang terpercaya. Jadi karena agama ini bukan seperti sains ya, yang bisa dipelajari begitu saja ya. Artinya semata-mata kita baca terus kita mencukupkan diri dengan itu, tidak bisa. Kalau kita misalkan belajar fisika, belajar matematika,
kita pelajari sendiri, terus misalkan kita kuasai, nggak ada masalah kan gitu. Karena sains, karena apalagi eksak. Tapi kalau agama atau ilmu agama, ini ilmunya harus bersandarkan pada sanad, pada riwayat yang tidak semata-mata kita mengandalkan akal, tidak semata-mata kita mengandalkan pemahaman sendiri, tapi harus dibimbing oleh petunjuk dari guru dan arahan-arahan ya dari beliau, dari guru-guru kita. Nanti tersambung sampai Rasulullah, sehingga memastikan cara kita memahami agama dan pemahaman kita itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul sampai kepada kita ya, melalui guru-guru kita. Jadi nggak bisa kita mengabaikan sanad, itu tidak bisa. Bahkan sebenarnya dasarnya sederhana. Kenapa sih kita perlu sanad? Kalau kata guru saya ya, itu kita sederhana aja sebenarnya. Dalam Fatihah kita diperintahkan membaca ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Tapi di situ Allah tidak menyebut atau tidak menjelaskan shiratal mustaqim itu misalkan sebagai siroti, sebagai jalanku, kata Allah, tidak. Tapi shiratal ladzina. Nah, jadi jalannya orang-orang an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi artinya karena Allah itu berbeda dengan makhluk, kita tahu Allah mukhalafatun lil hawadits ya. Jadi kita nggak bisa meniru Allah bagaimana cara Allah ya, caranya makan, cara kita minum, cara hidup, berkeluarga dan seterusnya, itu nggak bisa. Nah, hanya langsung pada Allah misalnya, ya nggak bisa, karena Allah mukhalafatun lil hawadits. Makanya Allah menjelaskan jalan yang mustaqim itu shiratal ladzina, jalannya orang-orang yang kita tiru dari guru kita, tersambung sampai Rasulullah, sehingga tadi pemahaman kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi tadi ya, termasuk beliau punya kedekatan dengan santri-santri Indonesia, bahkan katib beliau ya, atau penulis kitab-kitab beliau diantaranya adalah orang-orang Indonesia ya. Yang saya baca misalnya ketika saya mempelajari Jala'ul Afham, syarah beliau untuk Aqidatul Awam, di situ katib beliau adalah Kiai Ihya yang sekarang di Malang kalau tidak salah, di Kiai Ihya Ulumuddin, salah seorang santri beliau. Karena biasa ya, di antara para ulama, apalagi dari dulu sampai sekarang, itu menulis kitab itu sebetulnya bukan beliau sendiri ya, meskipun banyak di antara para ulama juga menulis kitab sendiri ya, tapi ada juga yang kemudian sifatnya imla, jadi mendiktekan, nanti yang menulis adalah murid-muridnya yang mendokumentasikan, termasuk nanti yang menerbitkan dan seterusnya. Misalkan Imam Syafi'i itu punya 3 murid ya, ada Imam Robi, Imam ya Allah saya lupa, ada 3 murid lah diantaranya ya. Nah itu beliau mengimlakan itu. Nah begitu juga Syed Muhammad nih, jadi punya beberapa santri termasuk dari Indonesia yang betul-betul dipercaya, termasuk juga nanti santri beliau yang diakui ya, diantaranya adalah Kiai Najih Maimun, putra kedua Mbah Mun ya, Mbah Najih. Jadi konon dari yang saya baca ya, yang di posting oleh sosmed segala macam, dulu Syed Muhammad itu kalau mengarang kitab itu sebelum dicetak minta tolong ditasheh ya, atau dikoreksi, diedit oleh Mbah Najih, oleh Kiai Najih. Jadi beliau mengakui kealiman santri-santrinya termasuk yang dari Indonesia itu ya. Makanya sebetulnya kita punya guru-guru sanad keilmuan yang luar biasa, karena ulama-ulama kita itu tidak tidak kalah ya dibanding ulama-ulama dari Timur Tengah. Kita dulu punya Kiai Nawawi Banten, Syekh Nawawi Banten ya, ada Syekh Ihsan Jampes dari Kediri yang mensyarai kitabnya Imam Ghazali bin Hajjul Abidin, disyarai jadi Sirajut Thalibin. Itu kadang kalau Abah cerita ke saya, bahkan membaca kitab itu saja Abah kesulitan itu, Sirajut Thalibin, saking bahasanya luar biasa. Padahal Syekh Ihsan Jampes itu tidak pernah lama ya, tidak pernah lama belajar di Mekah, tapi bahasa Arabnya luar biasa. Banyaklah di antara guru-guru kita, ulama-ulama kita yang
apa luar biasa kealimannya ya, dari Indonesia. Termasuk nanti juga kitab yang nanti dikaji Abah kalau pagi itu Fawaidul Mukhtarah, itu dikarang oleh Habib Zain bin Smith, itu juga kelahiran Jakarta. Jadi dulu leluhurnya datang ke Nusantara, beliau sudah lahir di Jakarta, kemudian ketika beliau remaja belajar ke Hadramaut, ke Tarim, nanti sampai jadi alim allamah luar biasa. Sekarang di Madinah, alhamdulillah masih hidup ya, jadi di Madinah sekarang. Itu pun katib beliau juga orang Indonesia. Jadi kitab Faidul Mukhtarah misalkan yang dikaji Abah nanti, itu katibnya, penulisnya itu kalau nggak salah Habib Ali Baharun. Jadi muridnya Habib Zain yang dari Indonesia. Jadi yang penulisnya ya, katibnya, sekretarisnya lah ibaratnya gitu. Nah jadi kalau kembali ke Said Muhammad ya, peninggal beliau wafat, sekarang diteruskan putranya Said Ahmad. Itu luar biasa, keluarga yang dari leluhur-leluhurnya sudah alim, allamah, mengajar para santri, dan banyak orang yang mendapat manfaat dari beliau-beliau gitu. Nah mungkin itu pengantar. Mungkin saya akan mulai masuk ke pembahasan kitab ya. Di sini seperti saya sebutkan tadi, saya jelaskan, mungkin saya tidak mulai dari awal ya, karena ini juga kitab yang cukup tebal, yang kita juga tidak ngejar target harus hatam, tapi lebih menekankan pemahaman. Nah mungkin saya lebih akan membahas tentang sisi akhlaknya Nabi ya. Jadi mungkin kita sementara lewati bab-bab atau bagian-bagian yang menjelaskan tentang sisi khulqun Nabi, sisi Nabi dari segi fisik secara jasmani. Kita lebih banyak mempelajari tentang akhlaknya ya, tabarrukan. Nah di sini saya akan mulai dengan bab tentang akhlak Nabi. Di sini dimulai dengan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita tahu bahkan akhlak Nabi itu diakui Quran, diakui Allah, bahwa salah satunya lewat ayat ini, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Nabi ini akhlaknya sangat agung, sangat luar biasa. Kamalu akhlaqihi al-azimah wa syama'ilihil karimah. Jadi kesempurnaan akhlaknya Nabi yang agung dan perangai-perangainya yang mulia. Nah pertama yang dibahas adalah kamalu rahmatihi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan rahmatnya atau welas asihnya Nabi terhadap alam ya, rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam lil alam, kepada alam. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini ayat yang sangat masyhur ya. Jadi Allah menyebutkan bahwa Rasul itu diutus utamanya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah makanya dalam ayat lain, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nah di ayat itu Allah memerintahkan kita untuk bergembira ya, falyafrahu, untuk bergembira, bersyukur. Kenapa? Bi fadlillah wa bi rahmatihi, dengan betapa agungnya, betapa luar biasanya anugerah Allah, rahmatnya Allah, kita diperintahkan untuk bergembira, untuk bersyukur. Nah, para ulama termasuk para mufassir menjelaskan ayat ini bahwa di antara atau bahkan rahmat Allah yang paling agung khususnya sebenarnya adalah bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Allah tidak mengutus Nabi kepada kita, seperti apa hidup kita kan? Mungkin kita masih ada di masa jahiliyah kan gitu. Jadi Allah memberi petunjuk kepada umat manusia, kepada umat Nabi Muhammad ini dengan diutusnya Nabi. Jadi meskipun Nabi secara penciptaannya itu sudah diciptakan awal ya. Itu masyhur kan, salah satu hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Muhammad, kalau bukan kamu, bukan karena kamu, kata Allah, saya tidak akan menciptakan semesta kan gitu. Jadi kalau di Simtud Duror kalau nggak salah dijelaskan kuntu awalan
kuntu awwalan nabiyina khalqan wa akhiruhum ba'tsan. Kalau nggak salah itu yang dikutip di Simtud Duror ya. Jadi Nabi sendiri mengatakan saya ini adalah yang pertama diciptakan, tapi Nabi yang paling terakhir diutus secara zamannya ya, secara masanya. Jadi kembali lagi bahwa Rasul ini diutus sebagai rahmat, dan bahkan rahmat terbesar Allah itu adalah bi'tsatun Nabi, diutusnya Nabi, yang dengan itu kita mendapat petunjuk, mendapat nurul Islam, cahaya Islam, dan seterusnya ya. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam rasulur rahmah alladzi arsalahu Allah taala rahmatan li jami'il alamin, rahmatan lil mu'minin wa rahmatan lil kafirin wa rahmatan lil munafiqin, insyaallah. Jadi Rasul ini adalah rahmah yang diutus Allah kepada seluruh alam. Bahkan di sini dijelaskan rahmat itu bukan hanya kepada orang yang beriman, bukan hanya kepada orang yang membenarkan beliau, mengakui kebenaran beliau, tapi bahkan kepada orang yang mengingkari beliau, lil kafirin wa rahmatan lil munafiqin, juga menjadi rahmat bahkan bagi orang yang munafik. Nah, nanti dijelaskan di halaman-halaman berikutnya bagaimana bisa beliau kok sebagai rahmat lil kafirin wa rahmatan lil munafiqin. Wa rahmatan li jami'i banil insan ar-rijal wan nisa wasibyan. Wa rahmatan lit thairi wal hayawan. Di beliau rahmat bagi seluruh manusia, laki-laki, perempuan, anak-anak. Nanti dijelaskan detail ya, bagaimana rahmat beliau terhadap keluarganya, terhadap anak-anak, wabil khusus anak yatim misalkan. Itu nanti ada babnya sendiri. Wa rahmatan lit thairi wal hayawan. Jadi juga beliau bahkan menjadi rahmah bagi hewan-hewan. Fahuwa rahmatun ammatun li jami'i khalqillahi ta'ala. Jadi beliau adalah rahmat yang mencakup ya, yang umum pada seluruh makhluknya Allah Ta'ala. Wa amma syafaqatu warra'fatu warrahmatu li jami'il khalqi faqad qala ta'ala fihi azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Qala ba'duhum min fadlihi sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala a'tahu ismaini min asma'ihi faqala bil mu'minina raufur rahim. Jadi Allah mengakui syafaqahnya, welas asihnya, kelembutannya Nabi Muhammad, dan tadi ya, welas asihnya terhadap seluruh makhluk, sampai diabadikan Allah dalam Quran yang masyhur ya, yang ayat terakhir surat At-Taubah, yang ini hampir di semua maulid Barzanji, maulid Simtud Duror, pasti sebelum kita baca kan baca itu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasul itu azizun 'alaihi ma'anittum. Jadi merasa berat atas apa yang kita tanggung, apa yang kita alami. Harisun 'alaikum bil mu'minin, sangat menghendaki kita untuk beriman, raufur rahim. Nah, ini yang disorot bagian terakhir, raufur rahim. Allah, Rasul itu rauf, yang sangat pengasih, sangat lembut ya, rahim ya, juga sangat welas. Nah, jadi disebutkan termasuk min fadlihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Allah itu menganugerahkan beliau dengan dua namanya Allah ya, atau dua asma-nya Allah yang berasal dari Asmaul Husna. Kita tahu Asmaul Husna ada banyak ya. Yang paling masyhur tentu ada 99 dari Allah, Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, seterusnya. Nah, di antara itu Allah menganugerahkan dua namanya itu disematkan atau disifatkan kepada Nabi Muhammad ya. Di ayat ini Nabi disebut Raufur Rahim. Itu menunjukkan syafaqahnya luar biasa. Welas asihnya Nabi luar biasa, sampai disifati dengan sifat yang menjadi asma Allah. Makanya di antara para ulama ya, khususnya kalau tidak salah dalam ilmu fikih, itu kemudian banyak yang menyatakan sebetulnya mungkin Allah itu menganugerahkan atau menyematkan, mensifati kekasih-kekasihnya dengan sifat-sifatnya. Dua sifat yang hanya khusus bagi Allah ya, yang mansus, yang disebutkan dalam Quran, itu sebenarnya cuma ya lafaz Allah itu sendiri dan Ar-Rahman. Itu kalau makanya dalam surat Al-Isra, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nah, itu jadi yang
asma yang khusus bagi Allah itu Allah dan Ar-Rahman. Tapi yang lain Allah bisa menganugerahkannya kepada kekasih-kekasihnya, termasuk di sini Nabi disifati dengan Raufur Rahim. Wa qad ruwiya anna a'rabiyan ja'ahu yatlubu minhu syai'an fa'atahu thumma qala ahsantu ilaika qala al-arabi la wala ajmalta fa ghadibal muslimun wa qamu ilaihi fa asyara ilaihim an kafu thumma qama wa dakhala manzilahu wa arsala sallallahu alaihi wasallam ilaihi syai'an thumma qala ahsantu ilaika qala na'am fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka qulta ma qulta wa fi nafsi ashabi min dzalika syai'un fa in ahbabta faqul baina aydihim ma qulta baina yadayya hatta yadhhaba ma fi sudurihim alaika qala na'am. Ini cerita agak panjang, saya baca dulu ya. Falamma kana al-ghadu awil 'ashyu jaa faqala sallallahu alaihi wasallam inna hadzal a'rabi qala ma qala fazidnahu faza'ama annahu radiya akadzalik qala na'am fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathali hadza mithlu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'ahan nas falam yaziduha illa nufura fanadahum sahibuha khallu baini wa baina naqati fa inni arfaqu biha minkum wa a'lamu fatawajjahu laha baina yadayha fa akhadha laha min qimamil ardi faraddaha hatta ja'at wastanakhat wa shadda 'alaiha rihlaha wastawa 'alaiha wa inni law taraktum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar rawahu Ahmad. Jadi ini menceritakan satu ketika ada seorang Arabi, seorang Arab yang kadang disebut Badui, artinya orang yang di padang pasir yang relatif belum mengenal peradaban yang maju, itu sering disebut Arabi. Itu satu ketika datang meminta sesuatu kepada Nabi ya, karena Nabi itu dikenal sebagai Jawad ya, yang sangat dermawan. Kemudian mungkin karena itu seorang Arabi tadi datang kepada Nabi meminta sesuatu. Ketika setelah Nabi berikan sesuatu yang diminta, ternyata jumlahnya atau pemberian Nabi itu tidak memuaskan seorang Arabi tadi. Nah, ketika Nabi tanya, ahsantu ilaika, apakah pemberian saya ini sudah baik untuk kamu, atau apakah saya sudah berbuat baik kepada kamu? Jadi Arabi tadi menjawablah, tidak. Wala ajmalta, bahkan engkau tidak berbuat yang baik, kan gitu kira-kira. Nah, itu disaksikan banyak sahabat dan para sahabat ghadib ya, ghadab. Jadi agak marah gitu ya, karena tersinggung nabinya diperlakukan seperti itu oleh Arabi tadi. Tapi Nabi tidak marah ya, itu menunjukkan rahmatnya beliau, tidak tersinggung, bahkan diajak bicara, dipanggil masuk gitu ya, kira-kira diajak bicara dan diberi tambahan pemberian. Setelah ditambah pemberiannya, kemudian Nabi tanya, ahsantu ilaika, apakah saya sudah berbuat baik kepadamu? Dia baru jawab, qala na'am. Nah, dia baru mengakui ya bahwa engkau sudah berbuat baik kepada saya, lalu mendoakan ya, fajazakallahu min ahlin wa ashiratin khairan. Nah, terus Nabi mengatakan, tapi karena kamu sudah mengatakan bahwa awalnya saya tidak berbuat baik kepadamu dan para sahabat saya banyak yang tersinggung, hendaknya kamu mengatakan kepada mereka, mengatakan ya, ibaratnya kalau bahasa sekarang merevisi ya ucapannya, menarik ucapannya bahwa sekarang Nabi Muhammad sudah berbuat baik kepada saya, kira-kira begitu. Nah, terus Nabi membuat perumpamaan. Jadi mathali wa mathali hadza mithlu rajulin lahu naqatun syaradat alaihi fattaba'ahan nas falam yaziduha illa nufura. Jadi perumpamaan saya dengan perumpamaan A'rabi ini, perumpamaan orang tadi
itu ibarat seorang penggembala yang punya unta, tapi unta tadi itu lari ya. Kalau orang Jawa bilang derot ya, syarodat. Jadi lari, dikejar-kejar orang, tapi dikejar-kejar orang lain itu justru untanya tambah lari karena orang lain kan banyak orang asing kan gitu. Nah, maka kata Nabi, ya seperti itu. Saya ini ya ibaratnya Nabi menyatakan saya ini arfaqu biha. Jadi saya ini lebih atau paling welas, paling lembut, paling halus kepada umat saya. Tapi kalau tadi coba ditangani para sahabat yang tersinggung misalkan, akan seperti apa? Makanya Nabi sampai bilang terakhir itu, wa inni law taraktukum haitsu qala ar-rajulu ma qala faqataltumuhu dakhalan nar. Kalau misalkan saya membiarkan kalian, saya meninggalkan kalian ketika si A'rabi tadi mengatakan apa yang membuat kalian tersinggung, terus kalian membunuhnya karena tersinggung ya, ya dia akhirnya masuk neraka kan gitu. Makanya kalau Nabi manhaj dakwahnya bukan seperti itu, bukan melaknat, bukan mengutuk, bukan mendoakan orang yang mungkin menyinggung beliau, apalagi yang mengingkari beliau untuk masuk neraka, enggak. Tapi justru beliau menghendaki supaya orang yang mungkin menyinggung beliau, orang yang menentang beliau, atau orang yang mengingkari beliau diberi hidayah dan menjadi lebih baik. Makanya kan masyhur, nanti termasuk dijelaskan juga di sini, misalkan ketika Nabi hijrah ke Thaif, sudah ditawarkan oleh malaikat Jibril ya, Muhammad, kamu itu sudah diberi kekuasaan atas malakul jibal, atas malaikat-malaikat yang menguasai gunung-gunung ya. Di Mekah ya, ada gunung namanya Abi Kubais ya, Jabal Abi Kubais. Itu kalau kamu mau menumpas ya atau memusnahkan orang yang melempari kamu, jadi kita masyhur kan, Nabi ketika ke Thaif dilempari batu tadi ya, didatangi Jibril, ditawari, kamu sudah diberi kekuasaan atas malakul jibal, kalau kamu menghendaki, kamu perintahkan malaikat yang berkuasa atas gunung itu untuk menumpas orang-orang yang melempar kamu tadi, maka dia akan melaksanakan kan gitu. Tapi apa yang terjadi? Nabi malah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah umatku petunjuk karena mereka berbuat itu tuh karena tidak tahu. Itu luar biasa betapa syafaqahnya Nabi, betapa welas asihnya Nabi. Setelah beliau diperlakukan, dihinakan seperti itu, beliau bukannya tersinggung, bukannya menyumpahi, melaknat, justru mendoakan kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Maka yang salah satu cerita ya, yang saya dengar ya, cerita kontemporer dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir ya, termasuk punya karya besar tafsir Asy-Sya'rawi. Itu satu ketika beliau didatangi seorang muslim garis keras ya, atau ekstremis gitu kira-kira. Terus si garis keras ini ya, orang ekstremis ini menyatakan niatnya, saya ini mau ngebom tempat maksiat misalkan, diskotik taruhlah. Tapi apa yang terjadi, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau nanya, kalau kamu bom itu orang misalkan, kira-kira kemana tempatnya? Ya dia jawab, si orang yang fanatik tadi, yang garis keras, ya kalau mereka mati dalam keadaan maksiat ya masuk ke neraka kan gitu. Nah terus Syekh Mutawalli membalikan logikanya, kalau orang itu masuk neraka, kira-kira itu keinginan Rasul atau keinginan syaitan kan gitu. Nah terus orang tadi baru nyadar, oh iya ya, ternyata kalau kita misalkan menghabisi atau membunuh orang yang maksiat misalkan, dan dia mati dalam keadaan masih fasik ya, atau maksiat, ya neraka tempatnya kan gitu. Tapi apakah itu yang diinginkan oleh Rasul? Kan tidak. Makanya Rasul itu memperlakukan umatnya yang misalkan menentang beliau, tetap ditunggu kebaikannya. Maka nanti kita tahu kan, banyak cerita, bahkan di antara musuh-musuh Nabi itu keturunannya ada yang beriman pada Rasul. Maka Rasul itu tidak pernah melaknati, minta ditumpas gitu ya. Rasul berdoa, asallahu ayyukhrija min aslabihim qauman ya'budunallah, qauman ya'budunallah atau yu'minuna billah wa rusulih.
Jadi Rasul itu meskipun misalkan dimusuhi oleh orang-orang Quraisy misalkan, tapi Rasul masih punya pengharapan, masih punya pengharapan kalau misalkan orang-orang yang memusuhi itu nanti masih bisa diharapkan keturunannya, anak turunnya beriman kepada Allah. Dan banyak nyatanya, bahkan kita kenal Abu Lahab, musuh-musuh terbesar Nabi ya, Abu Lahab misalkan punya anak namanya Darroh, itu ikut hijrah dengan Nabi, beriman sama Nabi. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, itu nanti juga beriman pada Nabi. Walid bin Mughirah, salah satu dedengkot ya Quraisy, punya anak namanya Khalid, kita tahu bahkan sampai dia dijuluki sebagai Saifullah, pedangnya Allah kan gitu, yang punya jasa besar terhadap Islam. Jadi makanya agama ini seperti disebut Quran, liman kana yarjullaha wa rasulah. Jadi bagi orang-orang yang punya pengharapan ya pada Allah dan Rasulnya. Nah, mungkin ini ya, nanti setelah pembahasan ini, pembahasannya agak panjang, ini sudah 5:30, mungkin sampai sini kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Semoga bermanfaat dan bisa mengisi waktu wabil khusus santri-santri ya, selama di rumah tetap ngaji, kita tetap tersambung, tetap silaturahim, silatul arwah, di waktu kita manfaat. Mungkin itu saja dari saya, atas kekurangannya mohon maaf. Terima kasih, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.